Salam, selamat pagi saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Sungguh sangat bersyukur buat semua anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukalah hati kami, berbicaralah kepada kami, pakai hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan Tuhan berasal daripada Tuhan, sehingga kami bisa mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, kita akan belajar tentang mengenali musuh yang sebenarnya. Saudara yang terkasih, setiap kali kita bermasalah dengan orang lain atau ribut dengan orang lain, jangan pernah berpikir mereka adalah musuh kita. Mereka tetap saudara kita. Nah, hari ini kita akan belajar mencari tahu siapa sebenarnya musuh kita. Dalam Markus 8 ayat 30-33. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Wow, ya. Ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus tidak sedang menyiratkan bahwa Petrus dan iblis adalah pribadi yang sama atau kembar, tidak. Ia sedang mengatakan bahwa iblis telah menginspirasi pernyataan si Petrus. Jenis metafora ini digunakan di tempat lain dalam Alkitab, seperti ketika Allah berbicara kepada ular di Taman Eden. Ya. Dalam Kejadian 3 itu. Seakan-akan mengacu pada setan. Ular itu hanyalah alat komunikasi yang setan gunakan untuk menggoda Adam dan Hawa. Sementara Petrus adalah alat yang setan pakai untuk menggoda Yesus. Ya, saudara paham sini ya. Yesus mengenali bahwa reaksi Petrus terhadap nubuatannya tentang kematiannya dimotivasi oleh musuhnya, si setan. Jadi langsung ke sumbernya saja. Kita harus melakukan hal yang sama, ya. Kita harus melakukan yang sama dalam kitab Efesus, ya. Saudara kalau punya Alkitab, dibuka Alkitabnya ya. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, kita harus melakukan hal yang sama ini. Menyingkapkan bahwa peperangan kita bukanlah dengan orang-orang, tapi dengan roh-roh jahat di udara yang menginspirasi dan memakai orang-orang. Setiap orang Kristen berada dalam peperangan. Ada peperangan yang terus-menerus terhadap setan dan kerajaannya, di mana tidak ada cuti atau pemberhentian atau off, tidak. Musuh kita berjalan berkeliling sama seperti seekor singa mencari orang yang dapat ditelannya. Itu dalam 1 Petrus. Tapi mereka yang melawan iblis akan melihat dia lari. Itu dalam Yakobus 7. Beberapa dari kita percaya bahwa kemarahan akan membungkam orang. Tapi sebenarnya amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kemarahan terhadap orang yang membuat kita jatuh ke dalam tangan iblis. Cara untuk mengalahkan kekuatan roh jahat yang datang terhadap kita melalui orang-orang adalah dengan mengampuni mereka, bukan membenci mereka. Itu dalam Matius 5:39. Ini membuat iblis lari dalam kengerian. Ketika kita mengampuni, iblis lari. Ketika kita melawan iblis dengan dalam nama Yesus, dia lari. Beberapa orang percaya bahwa tingkat-tingkat kerajaan iblis yang lebih tinggi membutuhkan kuasa yang lebih besar untuk bisa diusir. Itu tidak benar. Mau iblisnya kecil, besar, sedang, cukup satu nama, nama Yesus. Dengan
penuh keyakinan iman kita bisa mengalahkan. Semua kuasa roh jahat termasuk iblis sendiri akan lari ketika nama Yesus itu diucapkan dalam iman. Saudara tidak dapat memenangkan peperangan rohani dengan senjata duniawi juga. Saudara harus menyadari siapa musuh kita sebenarnya. Ya, kita berperang dengan senjata-senjata rohani yang Tuhan telah berikan kepada kita. Hari ini ketika kita menjumpai seseorang sedang dipakai oleh musuh, berdoalah untuk mereka dan usir musuh dalam nama Yesus. Karena nama Yesus itu sungguh luar biasa. Saudara, kalau selama ini udah banyak berdoa, rasanya kesannya doanya gak pernah didengarkan, jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Lawan iblisnya, usir iblisnya, ya. Karena janji Tuhan adalah janji yang murni bagi perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Mazmur 12:7-8. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Namun jika kita dalam masalah yang sulit, jangan berhenti untuk mempercayai janji Tuhan. Ketika kita ngerasa semuanya sepertinya mentok, tak ada lagi solusi, jangan berhenti berharap sama Tuhan. Karena memang begitu solusinya, begitu sistemnya. Saudara yang terkasih, hari ini kita belajar untuk memakai nama Yesus dengan luar biasa, untuk mengenal siapa sebenarnya musuh kita. Bukan orangnya, tapi iblisnya yang kita usir. Ya, berperang dengan roh jahat, bukan daging manusia itu, bukan tentang kedagingan. Kita berperang, kita lawan iblis. Kalau kita lawan dengan senjata rohani, yaitu dalam nama Yesus, dengan iman kita percaya, iblis akan lari terbirik-birik, saudara. Ya, karena iblis takut nama itu. Jadi kalau kita nggak pakai nama itu, iblis merasa cocok juga temanku ini gitu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan ini. Kita percaya, kenali siapa musuh kita. Kita percaya Yesus kita yang luar biasa, penuh kuasa. Namanya tidak sekedar nama, namanya penuh kuasa, namanya luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat namamu yang penuh kuasa. Terima kasih siapa musuh kami sebenarnya adalah iblis. Dan dengan namamu Tuhan Yesus, kami bisa mengusirnya Bapa. Bapa, kami tak perlu membenci. Kami tak perlu memendam rasa amarah. Kami mengampuni orang lain dengan hati kami yang tulus. Maka musuh kami yang kami anggap selama ini akan menjadi berbeda Tuhan Yesus. Kami akan tahu bahwa mereka sebenarnya bukan musuh kami. Ketika kami mengampuni mereka Tuhan, maka iblis di antara kami yang mungkin sering berperang akan lari daripada kami. Terima kasih buat kuasa nama itu. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.